Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun adalah kisah yang penuh dengan ibrah. Bagi umat Islam banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dalam kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia kisah ini agar kita tidak menjadi orang yang memiliki sifat syirik dan musyrik dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat murka kepada orang-orang yang sombong dan menyekutukan kuasanya. Salah satu kisah yang termasyhur yang dapat kita petik pelajaran adalah kisah Fir'aun. Kisah seorang raja yang begitu kejam dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Cerita Fir'aun juga tidak dapat kita lepaskan dari kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang selalu berusaha berdakwah agar Fir'aun dapat bertaubat. Subhanallah, Allah telah menciptakan bumi ini dan telah menciptakan manusia dan dibimbingnya manusia dengan para nabi. Tapi dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا. Allah ciptakan nabi, tapi di samping nabi itu pun Allah juga ciptakan musuh-musuh para nabi. Di antaranya, musuh para nabi ini adalah yang paling sombong, yang terkenal daripada keangkuhannya adalah Fir'aun. Al-Quran lebih daripada 70 kali menyampaikan kata-kata Fir'aun. Kenapa demikian? Agar kita mengetahui bahwa inilah akhir daripada hidup orang-orang yang sombong. Sejak kecil Fir'aun dikenal dengan sebutan Aun yang terkenal tidak bisa diatur. Setiap hari kerjaannya hanya membuat onar dan jengkel ibundanya. Pernah suatu ketika ibundanya jengkel dan mengejar Fir'aun untuk dibunuh, hingga ibundanya Fir'aun menyebutnya dengan nama Faraun. Sejarah Fir'aun menjadi seorang raja pun dilewati dengan susah payah. Karena Fir'aun bukan anak keturunan dari seorang raja. Bahkan ketika diusir oleh ibunya, Fir'aun bekerja sebagai pembantu tukang sayur. Karena sikap tidak bisa diaturnya itulah Fir'aun akhirnya dipecat oleh pemilik sayur tersebut dan memutuskan untuk menjadi pengusaha sayuran. Jalan menuju singgasana raja pun ia peroleh dengan sebelumnya menjadi seorang kepala polisi, dengan membuat sebuah aturan yang sangat memberatkan, yang tidak memperbolehkan orang keluar seorang diri pada malam hari. Fir'aun pun menjadi seorang raja setelah ia menghukum mati seorang raja yang tertangkap keluar istana pada malam hari seorang diri. Hingga pada suatu hari ia bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis, lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun maka Fir'aun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan pesihir untuk meminta takwil terhadap mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpi tersebut.
Ia pun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel karena takut nujum peramal itu menjadi benar. Fir'aun pun menjadi tenang kembali dengan kekuasaannya sebagai raja setelah mendengar anggota kerajaannya memberikan informasi bahwasannya di wilayahnya tidak ada seorang bayi laki-laki yang hidup. Sungguh celakalah Fir'aun. Ia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas apapun yang ia kehendaki. Tanpa disadari, raja yang kejam dan zalim ini merawat anak yang tidak ia ketahui asal-usulnya, yang ditemukan istrinya di aliran sungai Nil. Seorang bayi yang akan membuat hidupnya menjadi kelam. Kemudian Aisyah meminta izin kepada Fir'aun untuk memelihara anak laki-laki tersebut. Pada awalnya Fir'aun ingin membunuh anak tersebut, tetapi kemudian Fir'aun mengizinkan Aisyah untuk merawatnya. Nama Musa diberikan oleh keluarga Fir'aun yang memiliki arti mu, air, dan sa, pohon. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kuat, serta suka membela kaum yang tertindas. Hingga kemudian Musa terusir dari Mesir lantaran membela seorang dari Bani Israel yang sedang berkelahi dengan kaum Fir'aun bernama Fatun. Karena terdesak, Musa membantu kaum Bani Israel tersebut hingga akhirnya Fatun tewas di tangan Musa. Hingga akhirnya kaum Fir'aun tidak terima dan mengejar Musa dan Musa melarikan diri keluar dari Mesir. Inilah apa yang menyebabkan Nabi Musa harus pergi dan pindah dari Mesir menuju Madian, karena Nabi Musa tidak sengaja membunuh seseorang dan dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengampuninya. Hingga akhirnya Musa kembali ke Mesir dengan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, menyampaikan yang hak kepada Fir'aun yang semakin hari semakin tinggi kesombongannya, dan semakin hari semakin tidak bisa dibendung kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib di kota Madian yang terletak di timur Jazirah Sinai dan Teluk Akabah selatan Palestina. Tetapi disinilah segala sesuatunya dimulai. Allah telah menentukan takdirnya kepada Nabi Allah Musa dengan mempertemukan jodohnya dan kenabiannya. Setelah 10 tahun meninggalkan Mesir, akhirnya Musa kembali ke tanah kelahirannya yang membuatnya mendapatkan wahyu pertama di Bukit Tur Sina. Nabi Allah Musa seperti mendengar seruan yang datang dari sebuah pohon kayu di pinggir lembah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan yang didengar oleh Nabi Allah Musa adalah, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat akan aku." Itulah wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, sekaligus sebagai penanda bahwa Musa adalah Nabi dan Rasul yang telah ditunjuk oleh Allah di Bukit Tur Sina. Dengan dibekali 2 mukjizat untuk menghadapi Fir'aun yang kejam, takabur, dan zalim. Inilah wahyu yang pertama kali yang Allah berikan, atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan 2 mukjizat. Apa? 1 yang terkenal, tongkat menjadi ular. Yang keduanya adalah cahaya yang keluar dari tangannya. Dan ini semuanya bukan untuk apa-apa, tapi untuk memberikan mukjizat kepada Nabi Musa demi menghancurkan ataupun meluluhkan daripada kesombongan Fir'aun yang ada. Dibekalinya Musa dengan mukjizat untuk menghadapi Fir'aun yang durjana. Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yakni tongkat menjadi ular. Setiap perkara yang Allah turunkan pastilah memiliki makna dan pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya. Begitu juga dengan kisah Fir'aun yang secara terang-terangan menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Kemudian ia memerintahkan rakyatnya untuk sujud kepadanya. Inilah bentuk keangkuhan Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita tetap berpegang teguh dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Terkutuklah orang-orang yang memuja selain Allah, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 73. Hai manusia,
telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun agar ia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog maha dahsyat ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Toha ayat 47 sampai 52. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'na bani Israila wa la tu'adzibahum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilayna annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla qala faman rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. People to follow their gods. Let us follow ours. Let us go into the desert for 3 days to worship. And then what? You will willingly return. Perhaps in that time you'll change your mind. I doubt it. Enough! Mendengar dalil-dalil yang dikeluarkan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun seperti mati kutu dibuatnya. Sebagai raja yang memimpin Mesir dan tidak ingin dibuat malu, Fir'aun berkata bahwa Nabi Allah Musa adalah orang gila dan apa yang Nabi Allah Musa sampaikan adalah tipu daya belaka. Dan menentang Nabi Allah Musa dengan membuktikan segala yang telah diucapkannya. Segeralah Nabi Allah Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar yang membuat Fir'aun kaget dan lari dari singgasananya. Fir'aun yang tidak percaya dengan apa yang diperbuat Nabi Allah Musa, ia meminta agar Nabi Musa menunjukkan mukjizat lainnya. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan apa yang terjadi? Fir'aun aba wastakbar. Dia tidak mau untuk taat mendengarkan Musa. Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yakni tongkat menjadi ular, keluar cahaya dari tangannya. Maka Fir'aun pun dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kekejaman Fir'aun semakin menjadi-jadi dengan terus menganiaya kaum Bani Israel. Melihat kejadian ini, Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ada di dalam surat Yunus ayat 88. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Maka Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Allah Musa dengan mengirimkan bencana ke Mesir. Sungai Nil mengering, hujan deras yang mengakibatkan rumah hanyut, dan datanglah wabah penyakit disertai hama ganas. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam beserta para Bani Israel bergegas menuju Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Rasa cemas dan takut semakin mencekam hati para pengikut Nabi Musa ketika melihat di hadapan mereka terbentang laut yang sangat luas dan tidak ada tempat untuk mereka melarikan diri. Sedang di belakang mereka bala pasukan Fir'aun semakin mendekat, yang sudah pasti akan mengembalikan mereka ke tanah Mesir. Maka hukuman mati akan mereka terima dari Fir'aun yang zalim. Namun Allah punya rencana lain. Ia memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan terbelahlah laut tersebut.
Tiap belahan dari air laut tersebut menyerupai gunung yang besar. Maka dilewatilah dasar laut yang membentuk sebuah jalan tersebut. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel sampai ke daratan di seberang. Sedang Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di tengah laut. Dan Allah menakdirkan untuk menyelamatkan jasad Fir'aun. Dalam Al-Quran digambarkan dengan kalimatnya fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. Maka Fir'aun dan pengikutnya ikut. Tapi apa yang terjadi? Ketika di tengah lautan itu Allah katakan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illallah. Tapi begitu di dalam gharak. Gharak itu artinya tenggelam, dan air itu kembali menyatu dan tenggelamlah Fir'aun yang ada di Laut Merah. Hari ini, yakni dari mulai Fir'aun tenggelam di laut tersebut, Allah selamatkan, tapi ingat, bibadanik. Sesungguhnya pelajaran apa yang hendak disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian ini? Tidaklah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para tentaranya dari kejaran Fir'aun tanpa hikmah di dalamnya. Di dalam bukunya Al-Quran dan Ilmu Modern, Dr. Morris Bucay mengungkap kesesuaian informasi Al-Quran mengenai nasib Fir'aun setelah ia tenggelam di laut. Dan realita di mana itu tercermin dengan masih eksisnya jasad Fir'aun tersebut hingga saat ini. Ini merupakan pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Falyauma nunajjika bibadanik. Hari ini, yakni dari mulai Fir'aun tenggelam di laut tersebut, Allah selamatkan, tapi ingat, bibadanik. Hanya jasadnya saja yang aku selamatkan. Hanya jasadnya saja yang tidak hancur. Iya, kenapa? Karena untuk sebagai ayat atau sebagai peringatan bagi siapapun yang ada di muka bumi ini daripada kesombongannya Fir'aun. Jasad Fir'aun yang telah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diselamatkan dari air sebagaimana keterangan surat Yunus ayat 92. Dalam hal ini pemeriksaan medis terhadap mumi tersebut menunjukkan jasad tersebut tidak berada lama di dalam air, sebab tidak menunjukkan adanya tanda kerusakan total akibat terlalu lama berada di dalam air. Dengan mengambil sampel organ tertentu dari jasad mumi tersebut pada tahun 1975 melalui bantuan Profesor Michel Durigon dan pemeriksaan yang detail dengan menggunakan mikroskop. Bagian terkecil dalam organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Ini menunjukkan keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tertinggal beberapa lama di dalam air, atau bahkan sekalipun berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawatan pertama. Allah menyelamatkan jasad Fir'aun dari kerusakan total sehingga menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi umat manusia, sebagaimana yang disebutkan Al-Quranul Karim. Informasi sejarah mengenai nasib jasad Fir'aun tidak berada di tangan manusia manapun ketika Al-Quran turun ataupun setelah beberapa abad setelah turunnya. Akan tetapi ia dijelaskan di dalam Al-Quran sebelum lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa dijauhkan dari golongan orang-orang yang kafir dan yang kufur. Amin, amin ya robbal alamin. Fa inna hadhihi dij'atun min ahlin nar. Sesungguhnya tidur telengkup seperti ini adalah tidurnya ahli neraka.